Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah praktek VLAN ya, di minggu kemarin ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita akan belajar di hari ini, di minggu ini kita akan dikenalkan satu istilah namanya VLAN Trunking Protocol. Dalam singkatan adalah VTP ya. Jadi VLAN Trunking Protokol ya. Ini kita singkat dengan namanya VTP sesuai dengan materi kita di awal. Kita akan bahas satu materi, kita akan bahas yang namanya PTP ya. Oke, kita lihat dulu apa sih yang disebut dengan VLAN trunking ya. Tadi kan ada PTP itu ke VLAN trunking protokol ya, PTP, VLAN trunking protokol. Nah, ini secara konsep sederhananya cuman ini sih. Ya. Bagaimana cara Anda menghubungkan dua atau lebih switch. Nah, ya bagaimana menghubungkan antara satu buah switch dengan switch yang lain. Nah, dengan catatan ya, dengan catatan adalah ini yang pertama ya. Nanti yang ini kita akan bicara, kita terapkan di apa ya, di interpret routing insya Allah di minggu depan. Nah, ini caranya gimana? Jadi kita sudah punya sebuah database besar di sini misalnya gitu ya. Misalnya ini di kantor pusat nih. Kantor pusat saya tulis seperti ini. Ini ada sebuah suite sebagai suite distribusi kita, suite utama kita. Terus di sini ada beberapa cabang yang akan kita gunakan lagi ya. Misalnya ini cabang A, cabang B, cabang C misalnya ya. Nah, kalau kita pakai logika kemarin ya, logika kemarin. Jadi di sini saya ulang, di sini merupakan sumber utama kita, kantor pusat kita. Jadi ini kantor cabang A ya. Ini B, sorry ya, kok jadi gini. Nah, nggak bisa. Ini B lah ya. Ini B, ini C, ini A. Ya. Nah, di sini secara logik kita merupakan titik pusat kita ada di sini. Ya, titik pusat kita ada di sini, server kita ada di sini, VLAN utama kita ada di sini, dan seterusnya ada di sini semua. Kontrolnya ada di kantor pusat semua. Nah, kita punya kantor cabang, ya, kantor cabang. Nah, artinya apa? Semua VLAN yang ada di sini, semua create daftar database ya, saya bilang kemarin, kita sebut kemarin database VLAN yang ada di sini itu kita akan transfer ke sini ya. Kita akan transfer ke cabang B, kita juga akan transfer ke kantor C ya, seperti itu. Nah, dengan catatan ya, dengan catatannya, dengan menggunakan manfaatkan VLAN trunking protokol, kita tidak usah lagi create VLAN di sini. Dia akan mentransfer dari suite utama sini, akan mentransfer database VLAN yang ada di sini menuju ke cabang kita. Begitu juga suite yang di sini. Begitu juga suite yang di sini. Nah, artinya kita cukup hanya satu create VLAN, daftar database VLAN-nya di sini. Nanti kita akan coba transfer ke setiap cabang. Nah, nanti di setiap cabang itu hanya mengikuti member port berapa yang akan Anda aktifkan saja. Nah, kira-kira logiknya seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita mentransfer database yang besar, dalam arti database yang besar itu list VLAN yang sudah kita buat di kantor pusat, terus list ini kita akan transfer ke kantor-kantor cabang kita yang ada di daerah. Nah, dengan catatan, ya ingat, dengan catatan bahwa kita tidak lagi create VLAN, ya, create VLAN seperti yang kita lakukan kemarin di kantor cabang A, kantor cabang B, dan kantor cabang C. Kita hanya create VLAN-nya di kantor pusat saja. Nah, maka untuk membuat logika ini, ya, logika ini kita akan satu cara agar mereka bisa saling transfer, bisa saling berkomunikasi antar suite, maka kita buatlah satu bahasa, satu rule yang kita sebut dengan VTV, VLAN Trunking Protocol. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam sistem konfigurasi nanti ada 3 hal yang harus Anda ingat. Pertama, karena posisi di sini dia sebagai utama, suite utama kita, maka dia disebut dengan namanya server.
Nah, nanti ada istilah yang namanya PTP server. Artinya, kalau kita bicara PTP server adalah PTP ini yang akan mendistribusikan, ya, ingat, dia akan mendistribusikan semua list VLAN yang ada di suite utama menuju ke suite cabang. Nah, ya. Nah, karena di sini ada statusnya sebagai PTP server, maka semua cabang di sini nanti kita akan konfigurasi statusnya jangan server. Yang kedua, ada statusnya yang namanya klien. Artinya ada istilah klien server, ada yang mengirim, ada yang nerima. Nah, siapa sih pengirim? Pengirim kita sebut dengan PTP server di sini. PTP klien kita sebut sebagai orang yang ada di kantor cabang kita, suite yang ada di kantor cabang kita. Nah, ini yang kedua. Jadi ada yang pertama kita sebut dengan yang PTP server, orang yang akan memberikan, suite yang akan memberikan distribusi, terus ada yang sebagai PTP klien. Nah, PTP klien ini orang yang menerima. Orang yang menerima list database yang ada di kita atau suite yang menerima ada di kita. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya PTP transparent. Artinya apa? Jadi misalnya di sini, ini kantor pusat, ya, ini kantor pusat nih ya, kantor pusat. Terus di sini ada kantor cabang lagi, di sini kantor cabang lagi. Karena media kita tidak nyampai dari sini ke sini, maka kita tarik dulu media kita dari sini ke suite di tengah-tengah sini. Nah, ya, dari kantor utama kita tarik ke sini, terus dari sini baru kita tarik ke sini. Nah, suite ini, ya, suite yang di tengah-tengah ini, dia sifatnya transparan. Artinya kalau saya ibaratkan dia sebagai jembatan bridge, ya, bridge. Nah, di mana fungsinya hanya berfungsi untuk melewatkan, ya, melewatkan daftar VLAN utama untuk menuju ke orang yang ada di cabang sebelah sini, ke cabang yang ada di D. Nah, itu yang kita sebut orang di sini sebagai sifatnya bukan suite client, bukan suite sebagai server, tapi dia suite sebagai transparent. Nah, ini kita pakai kalau ya kondisinya misalnya kantor cabang kita tuh ada di Palembang, terus misalnya kantor satu lagi ada misalnya di mana, daerah yang cukup jauh ya. Cukup jauh, terus kita harus buat di tengah-tengah di kantor cabang lagi di sini misalnya di tengah-tengah, maka dia sifatnya itu sebagai yang namanya transparan, biar dia bisa melemparkan list yang ada di sini menuju ke suite yang ada di sini. Nah, ini secara implementasi ya penggunaan yang namanya VLAN trunking atau disebut orang dengan PTP. Intinya gini aja, bagaimana Anda mendistribusikan list VLAN kita yang ada di kantor pusat itu menuju ke list yang ada di suite yang ada di kantor-kantor cabang kita. Nah, gitu aja. Jadi kalau di sini ditulis between two suite. Jadi secara fisik dan secara logika terkoneksi antara dua suite ya, 2 atau 3 suite yang saling berhubungan ya. Oke, itu poin pertama. Ada pertanyaan dulu? Penjelasan saya di sini. Secara umum trunkingnya seperti apa? Secara fungsi nanti baru kita lihat secara praktek ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, poin kedua, pada saat kita melakukan trunking, trunk can carry the traffic on multiple VLAN. Nah, artinya pada saat satu media yang kita pakai tarik ini, dia akan melewatkan beberapa VLAN yang ada di situ. Nah, itu cara prinsip. Jadi satu kabel, satu media, ya jangan satu kabel lah, satu media yang kita gunakan, maka dia akan bisa melewatkan beberapa traffic, artinya multi VLAN di situ, bisa VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5 dan seterusnya dengan menggunakan satu media. Maka di sini tulis the trunk, pada saat kita melakukan sebuah trunk itu artinya Anda melewatkan beberapa traffic yang ada di sana ya, di multi VLAN di sini. Oke. Nah, secara mekanismenya bagaimana kita membuat atau suite itu bisa bekerja, bisa mengingat antara suite utama ke suite klien, ya, suite utama ke suite cabang, suite utama ke suite anak-anak dia. Nah,
ada mekanisme yang harus Anda ingat bahwa di sini dia menggunakan dua cara. Dua pertama dia menggunakan namanya tagging, istilahnya tagging, nah, dengan istilahnya 802 IG ya. Terus yang satu lagi enkapsulasi. Nah, ada dua istilah ini yang akan Anda coba, kita akan coba ya. Jadi hari ini kita akan coba di tagging dulu, tagging 802. Tapi di tagging ini sebenarnya banyaknya nanti bermainnya di minggu depan. Ya, di minggu depan itu kita akan bicara tagging ini bagaimana kita menghubungkan satu router ke switch dengan menggunakan enkapsulasinya apa. Metode yang kita pakai apa. Nah, tapi secara umum kalau antar switch dia tidak ada istilahnya tagging ini, cuman tagging 8025 kalau nggak salah enkapsulasi saja. Jadi nggak usah kita konfigurasi, maka secara umum switch itu udah tahu dia akan menggunakan teknologi metode apa ya. Nah, jadi di minggu depan nanti kita akan coba ya, kita akan coba di interVLAN routing bagaimana kita menghubungkan sebuah switch terus sebuah router, dari router itu kita buat beberapa VLAN, terus dari VLAN itu akan muncullah beberapa interface virtual dari router akan masuk ke dalam sebuah switch. Nah, untuk menghubungkan switch dengan router kita akan bicara yang namanya tagging ya, tagging ini. Nah, hari ini kita akan bicara dulu bagaimana mendistribusi yang namanya VLAN list VLAN yang ada di kantor utama di pusat itu menuju ke yang namanya kantor-kantor cabang kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, secara umum seperti ini ya. Jadi kalau orang berbicara tagging kira-kira seperti ini aja. Jadi misalnya ini ada VLAN 1, terus di switch 2 juga ada VLAN 2, VLAN 1 secara tradisionalnya bentuknya seperti ini. Maka VLAN 1 itu dihubungkan, ditarik dengan satu kabel. VLAN 2 juga ditarik dengan satu kabel menuju switch SB ke VLAN 2. Seperti ini. Ya. Nah, dengan menggunakan VLAN tagging, ya, VLAN tagging seperti tadi yang kita bahas, terang di sini ya, namanya terang. Maka dua media ini akan dijadikan dengan satu seperti ini. Maka lewatlah multi-val VLAN tadi. VLAN 1 dan VLAN 2 di sini. Dengan satu media, satu switch seperti ini. Ya. Maka di sini dikasih keterangan, VLAN tagging digunakan bila sebuah link digunakan untuk membawa traffic untuk lebih dari satu yang namanya VLAN. Nah, seperti ini. Ya. Ini secara sederhananya Anda berbicara yang namanya tagging. Jadi, bicara tagging itu seperti apa? Bagaimana Anda menggrupkan, ya, menjadikan satu traffic tadi, traffic yang kabelnya banyak seperti ini, ya, medianya banyak seperti ini, menjadi satu seperti ini. Nah, kita menggunakan nanti yang namanya tagging. Oke, nah tadi kita bicara yang namanya 802 IQ frame tagging. Ini secara apa ya? Headernya ya, saya bicara header. Jadi kalau Anda kelihatan di sini, kelihatan nggak gambar saya nih? Ini ya, kelihatan nggak? Yang ini, jelas nggak? Ini kan ada 3 warna ya, warna merah untuk sebagai VLAN 1, warna biru itu sebagai untuk VLAN 2, warna putih itu sebagai VLAN 3, gitu ya. Nah kan secara logiknya seperti ini kan, secara logik kita seperti ini gitu, secara logiknya gitu. Nah setelah kita menggunakan VLAN tagging, dia akan berubah jadi seperti ini, gitu. Nah lihat, yang putih, merah, biru itu berkumpul jadi satu. Nah, kalau kita menggunakan prinsip yang namanya VLAN 802 IG, lihat di sini, headernya di sini. Ya, headernya di sini. Dia membaca ya dari destination ya, destination, source, terus ada tipe length ya, tipe length, terus ke bagian bawah, pada saat dia ke bagian sini dia berubah, tipe datanya berubah menjadi sama, sumber destination sama, sumber sama, tetapi di sini dipecah. Di bagian length types di bagian sumber di sini ya, original frame-nya di sini, dia akan dipecah seperti ini. Ditambahlah yang namanya tag, tagging di sini. Isi tag ini apa? Pertama dia VLAN ID, yang kedua primary-nya apa. Tapi yang paling bermain ada di sini. VLAN tagging ini berapa? VLAN ID-nya berapa? Jadi misalnya VLAN 1, maka di sini tertulis VLAN 1. Di sini ada VLAN 2, juga tertulis VLAN 2. Di sini tertulis 3, maka di sini juga tertulis VLAN 3. Plus. Nah,
Plus ada kita tambah dengan yang namanya PCS, Frame Control System, rasanya seperti itu ya. Dia akan mengecek kalau terjadi yang namanya kesalahan. Nah, ini kalau kita menggunakan yang namanya teknologi 802 IG ya. Tipe datanya seperti ini. Terus kalau kita gunakan ISLM enkapsulasi ya, frame Ethernet akan dienkapsulasi dengan ESL header dan dimodify dengan PCS. Jadi dia menggabungkan ini ya. Nih. Ya, beda seperti tadi. Dia akan menggabungkan antara enkapsulasi frame digabung dengan PCS. Dia tidak bermain kalau seperti tadi ini dia bermain VLAN ID ya. Dia bermain semuanya di sini. Dalam arti frame data tipenya siapa, usernya apa, hashnya berapa, VLAN ID-nya berapa, indeksnya berapa, nanti akan muncullah enkapsul frame-nya berapa, plus kita tambah dengan PCS-nya berapa. Nah, nanti di sini agak jarang dipakai orang untuk tipe seperti ini. Tetapi secara prinsip ya, secara prinsip cara kerjanya sama seperti ini. Nah, dia bilang di sini bahwa kalau kita menggunakan di sini bahwa hasilnya tidak standar pada size sebuah frame. Jadi nggak terlalu bukan nggak terlalu bagus ya, tapi secara kerja dia terlalu lambat karena dia tidak mengikuti standar. Dan yang kedua, not interferable with no Cisco equipment. Jadi dia hanya bermainnya di switch Cisco saja, dia bilang ya. Dia hanya bermainnya di bagian Cisco saja. Oke, ya. Oke, ini cara kerja kita menggunakan yang namanya VLAN. Oke. Ini sintak yang akan nanti kita pakai ya di minggu depan. Jadi ada yang namanya switch mode terang di sini. Nanti kita coba enkapsulasi .1Q. Nah, .1Q ini dia artinya 802 yang tadi. Terus kalau ISL dia enkapsulasi yang tadi. Nah, semuanya kita lihat di enkapsulasi semua nih. Di prosesnya enkapsulasi. Terus kalau kemarin kita modenya akses, sekarang kita modenya adalah terang. Nah, posisinya terang, bukan lagi kita posisinya adalah apa namanya? Modenya mode akses seperti yang kita lakukan kemarin. Terus nanti kita lihat fungsi terangnya seperti apa, hasil terang Anda seperti apa. Nanti bisa kita lihat menggunakan perintah show terang di bagian privilege ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita nge-lab? Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke praktikum? Saya sambil makan ya. Halo, ada pertanyaan enggak? Saya sambil belum jawab dulu ya. Oke, siapkanlah paket tracernya. Kita mulai. Udah paket tracernya? Sudah. Oke. Anda udah download modul saya? Belum, Pak, terkunci. Kok terkunci? Nggak bisa di-download. Belum absen kamu? Absen sudah, Pak. Absen belum ada. Pak. Yang absen baru 5 orang. Sebentar. Ini kelas. Oh, salah. Belum bisa di absen. Hari ini tanggal berapa? 13, Pak. Tanggal 13. Ini udah absen semua? Udah ya? Nggak bisa di-download ya? Masa nggak bisa di-download? Oh, ini ya, akses ini ya, permission ini ya. Kamu pakai email apa?
Udah pakai email student, Pak. Masih juga ya? Bentar saya buka dulu lah. Coba lihat banyak nggak minta? Oh iya. Ntar dulu saya buka dulu. Di pilihan mana ya? Kok ada dua ya? Pilihan tagging. Terus saya lihat dulu. Ini bukan ya? Oh ya, ini ya. Oke. Ntar saya buka dulu ya. Apa nggak bisa ya? Kok ini sudah saya izinin rasanya? Coba sekarang. Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Yang lain silakan dulu. Silakan buka di halaman 7 ya. Nah, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang skenario kita ya. Skenario kita tentang apa yang akan kita lab. Nanti lihat di tugasnya itu ada tugas. Di sini saya buang itu akan ada konfigurasi yang namanya transparan ya. Modenya transparan nanti. Oke. Oke, udah ketemu semua di halaman 7? Saya ini baru habis goes ya, jadi habis main sepeda tadi, jadi belum sarapan nih. Sampai sarapan ya. Oke, udah ketemu. Oke, sebenarnya sama seperti kita kemarin, tapi kemarin kita cuma 1 suite ya. Sekarang kita pakai 3 suite. Oke. Saya bacakan dulu skenario-nya. Nah, kalau tadi saya bermain kantor cabang, kalau di sini saya mainnya lantai ya. Sama saja sebenarnya, nggak logiknya. Jadi di sini suite utama kita di sini gitu ya. Suite utama kita ada di lantai 2 di sini. Misalnya kita anggap suite utama kita di lantai 2. Terus ada beberapa suite lagi di lantai 3 sama lantai 1 gitu ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan di sini? Kita akan pertama create dulu VLAN di sini. VLAN yang ada di suite 2, di suite utama kita di sini. Nanti antara suite 2 dengan suite 1 kita hubungkan dengan satu media dengan menggunakan di sini saya coba menggunakan interface-nya pas Ethernet 24, sini juga 24. Ini boleh beda ya, dalam arti misalnya di sini 24, di sini 22 juga boleh, nggak ada masalah. Tapi ini biar mudah mengingatnya saja. Jadi jangan terpaku kalau kata Pak Tasmi ini harus 24, di sini 24. Enggak. Jadi kalau di sini 24, di sini 22 juga boleh, nggak ada masalah. Tapi ini mempermudah kita mengingatnya saja. Jadi misalnya kita ada troubleshoot ya, perbaikan. Kita tahu bahwa interface-nya 24 itu dipakai untuk trankingnya kemana gitu. Terus port 23 dari switch itu trankingnya kemana dan seterusnya. Kira-kira seperti itu aja. Jadi tidak ada hukum wajib harus ini harus 24, ini ada 23, enggak ya. Nah, jadi ini sebagai switch utama kita di sini. Nanti kita akan coba transferkan di sini switch VLAN yang ada di sini ya. List database yang ada di sini itu akan menuju ke suite 2 dan menuju ke suite 3. Nah, tugas di suite 2 ya, tugas di suite 1 dan suite 3 itu hanya kita create member port-nya saja. Member port dari setiap suite. Jadi kita tidak create VLAN seperti kemarin di setiap suite, tapi cukup suite ini port 1 punya VLAN berapa, port 1 punya VLAN berapa. Walaupun beda suite, nanti dari orang di sini dengan orang di sini itu bisa saling ping sama orang di sini ya. Oke. Skenario-nya bisa dipahami lab kita? Bisa dipahami yang ini? Ya. Oke ya. Oke, sekarang saya buka di paket resernya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Sama? Ya, saya ambil di sebentar.
Oke, salah ya. Mohon maaf. Magnivore. Oke. Oke, saya ambil switch dulu. Switch 1 di sini letakkan di tengah ya. Oke, switch 2 di sini misalnya seperti ini ya. Ini switch 3. Oke ya. Misalnya ini saya kasih warna lagi kayak kemarin ya biar kita ini saya geser dulu sini dikit. Nah, ya, saya kasih warna biar gampang mengingatnya. Ini saya kasih yang warna hijau di sini ya. Terus saya pilih lagi warna kuning untuk lantai 2 seperti ini. Terakhir saya pilih warna apa ya, biru aja lah seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, ya nggak usah diikutin lah, nanti dicoba aja lah ya seperti ini. Jadi ini jadi switch. Kita tulis lah ya biar jelas ya. Di sini switch pertama ya. Di sini jadi switch ini lantai 3. Lantai 3. Di sini menjadi switch lantai berapa nih? Lantai 1 ya. Oke, sudah seperti ini ya, dikasih aja lah seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ya, sebenarnya boleh Anda buat topologi semuanya, boleh, silakan ya. Atau cara seperti ini juga boleh. Kalau saya sih lebih senangnya kalau cara saya aja ya. Saya hubungkan dulu ini. Ya. Saya mainkan ini dulu. Switch ini dulu yang saya konfigurasi. Kalau Anda buat ini juga boleh, nggak ada masalah. Itu sama saja lah ya. Oke, sekarang kita hubungkan switch 1, switch 2 dengan switch 3 itu menggunakan interface-nya 24. Terus dari switch 2 menuju 1 itu portnya kita pakai 23 ya. Nah, caranya sama seperti kemarin. Ya. Kita ambil di connection. Kita ambil yang karena ini sejenis ya. Sejenis kita ambil cross. Salah. Gambar saya salah ya. Kita ambil cross di sini. Cross, terus kita ambil dari switch 2. Boleh dari sini, boleh dari sini juga boleh. Saya klik mouse sebelah kiri, saya ambil pas, saya geser dulu. Saya ambil pas Ethernet 24. Terus saya tarik ke sini jadi port juga 24 seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, dia kabel cross ya, bukan strike. Ini port 24 nih. Ini port 24 seperti modul kita. Terus saya gabungkan lagi. Di sini port 2. Kok nggak ada 23 ya? Oh, sorry, maaf nih. Ini salah ya. Sebentar, saya hapus dulu. Sorry, maaf. Aduh. Ini saya hapus dulu nih. Mana ya? Oh, ini saya delete dulu nih. Ini salah. Jadi saya ambil strike. Cross. Ini port 24. Ini saya ambil port 24 di sini. Oke, salah ya. Tadi salah port 23. Jadi sama-sama 2 port 24 di sini. Ya, terus switch 1, switch 2 menuju switch utama menuju switch lantai 1 saya pakai di topologi kita pakai switch port 23. Cara sama. Ini tinggal port 23, 24-nya udah dipakai. Ini kita ambil juga port 23. Mau 24 juga boleh, nggak ada masalah ya. Ingat, saya tidak bilang itu wajib harus sama, enggak. Boleh 24 Anda ambil, boleh 22, boleh 1, terserah Anda maunya seperti apa. Penting nanti Anda pada saat implementasinya ingat trunking-nya pakai port berapa. Oke. Seperti ini ya. Oke. Ada masalah sampai di sini? Belum, Pak. Belum. Bisa ya? Nah, setelah kita buat koneksi seperti ini, kita cukup awalnya konfigurasi di sini. Konfigurasi di switch utama. Ya, switch utama nih. Saya buka switch utama, boleh cara kemarin atau cara yang kedua saya ajarkan. Klik di sini. Di sini ada modul yang namanya menu yang namanya CLI di sini. Ada ketemu CLI?
Ketemu? Ketemu, Pak. Oke. Diantar ya. Sama seperti kemarin, kita masuk ke bagian konfigurasi terminal. Dari sini kita masuk ke cetakan enable. Enable, atau boleh Anda singkat dengan EN aja boleh. Mau lengkap enable seperti ini boleh, atau cukup ini Anda tab juga boleh, terserah. Jadi ketikkan dari sini, ketikkan perintah enable, nah seperti ini, atau N juga boleh seperti EN boleh, atau Anda tab juga boleh, terserah mau cari yang mana. Saya pakai EN. Oke, masuk ke sini. Masuk ke bagian suite ya. Terus saya masuk ke bagian config. Saya gunakan perintah konfigurasi conf spasi T, boleh seperti ini ya. conft atau konfigurasi konfigure terminal seperti ini. Boleh, sama, terserah ya. Kalau saya lebih senang kok conft seperti ini. Oke. Selesai ya. Baru kita create VLAN seperti minggu kemarin. VLAN 2, ada yang buka modul nggak? VLAN 2 namanya apa? Ada yang buka modul saya nggak? VLAN 2 apa? Namanya apa? Name-nya apa VLAN 2? Halo, dengar saya nggak? Iya, Pak. VLAN 2 namanya apa? Di modul ada? Nama dosen. Apa? Nama dosen. Dosen ya? Iya, Pak. Dosen, oke, saya tulis dosen. Oke, exit. VLAN 3 namanya? Namanya apa? VLAN 3 namanya apa? Pimpinan, Pak. Pimpinan. Pimpinan. Oke. Exit terakhir ya, cuman 4 ya rasanya ya. Dan 4 namanya mahasiswa rasanya ya. Mahasiswa. Mahasiswa ya. Oke, seperti ini. Oke. Sama seperti kemarin ya. Ada beda. Nah, ya. Setelah ini ya sama seperti kemarin, misalnya Anda exit lah, terus VLAN misalnya ya. VLAN seperti ini, kita lihatlah. Nah, tinggal nanti diikuti aja member port berapa gitu dan seterusnya ya. Saya belum ke sini ya. Saya belum ke sini. Saya akan langsung ke di modul itu ada, sebentar saya buka. Di modul ini kalau Anda lihat di sini. Ini kan udah kita buat ya. Yang ini sudah kita create semua ya. Oke. Nah, selanjutnya kan di sini ada nih. Ya. Nah. Oh, sorry, maaf. Ini di suite berapa nih? Ya benar, suite 2 ya. Oke, suite 2 nih. Ini kebesaran kayaknya. Nah, kalau Anda perhatikan suite 2 di sini, lihat nih. Di bagian sini. Sini. Nih. Yang ini yang saya lingkari. Sama sampai di sini. Nah, ya. Sampai ini. Sebenarnya sintaknya cuma 3. Yang ini, sama ini. Jadi tugas kita pertama kalau buat PTP itu apa? Kita ini sebagai modenya apa? Karena tadi kita buat create seperti ini, saya bilang di awal, ya. Ada dosen, ada list VLAN, ada mahasiswa. Oh, maka dia disebut dengan modenya server. Karena dia akan nanti bertugas untuk menyebarkan list-list VLAN yang ada di dia ke lantai 2, ke lantai 3 dan ke lantai 1. Maka dia disebut dengan PTP modenya server, ya. Nah, yang kedua, ini juga harus Anda catat, harus ingat bahwa nanti syarat kedua dia ada PTP domain. Nah, PTP domain ini misalnya saya tulis misalnya uigm.ac.id, atau misalnya Anda tulis namanya boleh misalnya PTP domain uigm, udah selesai, nggak usah seperti saya lengkap seperti ini juga nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya ada PTP password. Anda masukkan passwordnya nanti apa? Ya, password yang akan Anda buat misalnya saya tulis dari angka 1 sampai angka 0 seperti ini. Boleh nanti maunya seperti apa ya. Langkah ketiga, ya, ini kedua ya. Ini pertama udah kita masukin, sudah kita create. Langkah kedua ini, langkah ketiga adalah kita mengaktifkan ya. Mengaktifkan dari tadi. Tadi kan port 23 kita pakai untuk medianya terang
terang menuju ke switch bawah, switch lantai 1. Terus, maaf. Yang port 24 sama dia berfungsi sebagai terang menuju ke VLAN, ke switch yang ada di lantai 3. Nah, cuma 4 step ini yang harus Anda lakukan gitu ya. Jadi langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah di bagian sini ya, kita masuk lagi ke bagian konfigur terminal di sini. Anda tuliskan PTP spasi mode. Ini kalau Anda question mark, tanda tanya akan muncul 3. Ada sebagai klien, ada sebagai server, ada sebagai transparan di sini. Ya. Oke, ya ada 3 pilihan cuman modenya. Maka di sini karena kita sudah create VLAN di sini, yang ini tadi sudah kita create di sini, maka di sini posisinya dia sebagai server. Ini akan muncul device already FTP server, langsung muncul PTP domain. Nah, domainnya apa? Tadi misalnya saya tulis uigm.ac.id seperti ini. Terus terakhir kita setting PTP password. PTP password 123456789 seperti ini. Nah, nanti akan muncul sama seperti yang saya tulis, setting device VLAN database password to 123456789. Oke, selesai sampai di sini langkah kedua. Langkah ketiga adalah kita setting ya, mengkonfigurasi interface mana yang menjadi terang antara switch utama kita ke switch klien kita nanti di bawah atau di atas. Nah, caranya sama. Kita masuk ke interface Ethernet 024 seperti ini. Kita ambil 24 dulu ya. Ini switch mode ya. Ini kita question mark kalau Anda lupa tanya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada mode, ada akses, ada native, ada port security. Nah, nanti kita bicara port security ya. Ada priority, ada terang, ada voice di sini khusus suara dia. Nah, ingat ini ada voice. Maka kita pilih terang karena kita belajar terang, pilih terang. Terang. Oke. Anda lupa sintaknya apa lagi? Sip tanda tanya. Nah. Oke. Switch terang. Terus di enter. Nah, salah dia komennya. Kita lihat ada komen apa lagi nih? Oh. Switch mode dulu ya. Oke. Nah, ini bukan terang di sini, sorry maaf. Ini terang di sini nanti untuk karakteristik interface, sorry saya nggak baca ini ya. Oke, kita ikuti switch mode. Sebentar habis baterai. Switch mode ya. Di sini kita ambil namanya terang. Oke, terang, di enter. Oke, sudah berubah status dia jadi up ya. Dari down tadi jadi down jadi up. Kita enter. Kita lihat sintaks selanjutnya adalah switch. Kita masukkan agar nanti bisa kita apa ya? Kita manage ya, kita kasih IP nanti di VLAN satunya. Jadi misalnya Anda berada di VLAN ini bisa konfigurasi yang VLAN di atasnya dan seterusnya. Maka kita buatkan switch port native ya kalau nggak salah nih. Ya benar. Jadi dia bagian dari native VLAN 1. Jadi dia termasuk dalam VLAN manajemen kita. Oke. Sampai di sini selesai, di enter, kita exit. Kita masuk ke interface yang kedua, pas Ethernet 023. Di sini rasanya bisa komen di sini ya. Ntar saya coba dulu. Tanda tanya CDP exit MLS no such spanning strom. Oh, nggak ada ya. CDP description exit IP MLS no spanning speed strom sweet port no trunking limit. Oke, nggak ada. Ini kita jadikan dia interface tadi switch modenya adalah terang. Oke, enter. Sekarang switch terang native
VLAN 1. Oke, seperti ini. Kita exit. Lihat, exit seperti ini ya. Oke. Udah selesai di sini. Di suite 2 kita. Udah selesai di sini. Kita udah konfigurasi di sini udah up ya. Di sini. Yang bagian sini ini udah kita lakukan konfigurasi ya. Sekarang coba kita lihat konfigurasi yang ada di sini. Saya masuk ke suite 3 dulu ya. Suite 3 di sini. Apa yang harus kita lakukan di suite 3? Di modul juga ada, sama sih, nggak ada beda. Saya buka di suite 3, suite 1 sini ya. Di sini ada CLI, sama. Ini IN, enable, konfigur T, konfigurasi terminal. Nah, di sini harus Anda lakukan apa? Pertama, Anda setting PTP-nya dulu. PTP mode. Nah, di sini jangan server karena dia sebagai penerima, kita sebut dia sebagai klien. PTP klien. Terus PTP domain sama, kalau di sini sama, PTP domain PTP domain. Nah, kok nggak mau ya? Sorry. PTP domain. Tadi ya uigm.ac.id. Nah, sama ya, PTP password, PTP password 12345678990. Harus sama ya, jangan beda. Harus sama, jangan beda. Terus kalau sudah ini di enter, ya. Oh sebentar, saya tunjukkan ini dulu. Exit ya, so VLAN. Nah lihat di sini, ini udah masuk ya. Ini udah masuk membernya. Oh sebentar, sebentar. Saya reset dulu lah. Bentar. Ya, sebentar. Saya lupa nih resetnya nih. Oh saya reload aja lah. Sebentar. Ada yang salah nih kayaknya. Ini harusnya sebentar. So VLAN. Nah, dia seharusnya belum muncul seperti ini ya. Sudah harus belum muncul. Oke, ini belum up. Tunggu dia hijau ya. Sebentar, ada yang salah saya tadi. Oke, udah hijau. Sekarang saya masuk lagi ke suite lantai 3. Ini balik default lagi dia. Saya reload karena belum saya simpan tadi ya. Enable. Nah, saya tunjukkan dulu ini. So VLAN. Nah, ini. Nggak ada ya? Sebentar, salah namanya. Bentar. Delete VLAN. Delete flash. Bentar. Sebentar. VLAN dat rasanya. VLAN titik dat. Bentar ya. Ini udah lama. Yes. Reload. Bentar. Aduh, pala ini. Lupa saya. Kalau kerjaan nggak diulang-ulang, ini kan seperti inilah jadinya. Oke, saya enable so VLAN. Oke, nah ini lihat ya. Saya udah masuk ke suite lantai 3 di sini, suite 1 sini ya. Nah, sebentar ya, belum up. Kita lihat dulu sampai dia hijau. Hilang nggak dia? Oke. Halo, masih dengar saya kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ya. Nah, ini pertama kita pastikan dulu ya. Kita pastikan dulu dengan perintah show VLAN bahwa kita tidak create VLAN di sini. Ini VLAN-nya kosong nih.
Ya, nggak ada VLAN sama sekali di sini. Cuma ada VLAN 1, 1002, 1003, 1004, dan 1005. Ini cuma di sampai sini ya. Nah, nanti kita akan coba transfer dari sini menuju ke sini gitu. Dari sini menuju ke sini. Ya. Oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan seperti di modul ya. Kita masuk ke konfigurasi terminal, config spasi T ya. Kita jadikan setting PTP mode, ini modenya terang. Nggak mau. Oh, salah. PTP modenya client. Oke. Setelah itu kita ketikkan PTP domainnya apa. UIGM harus sama ya dengan server ya. Ini ingat catatan harus sama dia. Terus PTP password juga harus sama seperti yang di suite utama kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Seperti ini. Oke. Sudah selesai. Kita masuk ke interface yang terhubung ke sini. Ya. Kita lihat. Port 24 tadi ya. Interface INT boleh. Pas 024 seperti ini ya. Terus kita jadikan switch modenya terang, switch mode terang, native, VLAN 1 seperti ini. Exit seperti ini. Oke, kita exit lagi. Kita lihat show VLAN. Nah, lihat nih. Apa yang terjadi perubahannya? Maka list VLAN yang ada di suite 2, suite di utama itu sudah masuk juga ke suite 3 kita di sini. Nah, di sini udah masuk dia. Ya, udah masuk, ada dosen, ada pimpinan, ada mahasiswa. Jadi, tanpa kita harus mengcreate ulang list-list VLAN yang ada di sini. Cukup kita gunakan mode PTP ya. VLAN trunking protokol, maka list VLAN yang ada di sini itu akan masuk ke suite yang ada di lantai 3. Nah, seperti itu, ya. Nah, begitu juga di suite 2, sama. Ini udah selesai sampai sini, paham ya? Sini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, sama ya? Ada pertanyaan nggak? Saya lanjut. Oke, ini saya tutup dulu. Ini saya kecilin. Sekarang saya masuk ke suite lantai 1 nih. Nah, caranya sama. Anda ketikkan show VLAN dulu. Show VLAN. Nah, lihat nih. Nggak ada ya. Nggak ada suite yang ada di suite 2 di sini. Nggak ada. VLAN-nya nggak ada. Caranya sama. Masuk ke bagian global. Konfigur terminal. Ya. Terus PTP. PTP mode client. PTP domainnya uigm.ac.id. Selanjutnya PTP password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 seperti ini. Exit, nggak usah exit ya. Oke, kalau sudah kita pastikan setting untuk portnya interface INT pas 0023 boleh disingkat seperti ini ya. IN pas 023 atau lengkap seperti tadi. Ini switch modenya adalah terang. Terakhir switch terang native VLAN 1. Oke, sampai di sini exit. Selesai. Ini juga selesai exit. So VLAN. Nah, sama masuk dia. Oke ya. Itu kita pakai PTP switch antar ini ya, antar suite di sini. Jadi suite di sini jadi suite utama kita. Yang jadi suite utama kita di sini, terus di sini menjadi suite cabang kita di situ. Tanpa kita harus create VLAN di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut masukin PC. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Atau saya lanjut? Kita di modul baru sampai di sini ya. Nah, baru sampai di sini. Nah, nanti kita akan coba masukkan satu VLAN aja. Kita coba VLAN 2, sini juga VLAN 2, di sini juga VLAN 2, member portnya. Oke, ada pertanyaan dulu?
Sini? Jelas sampai sini? Ya, ini kalau kamu mendengar saya pasti nggak ini ya. Anda harus latihan nih. Nanti kan di bawahnya itu kan ada tugas tuh ya. Ada tugas. Silakan Anda lanjutin. Tapi saya di tengah-tengah rasanya transparan gitu ya. Oke. Gimana? Saya lanjut di sini? Pak, boleh lihat child yang tadi enggak, Pak? Yang mana? Di Yang suite berapa? Suite 1. Suite sini. 1, Pak. Di sini. Ya. Nih. Boleh lihat tasnya enggak, Pak? Yang mana? Yang ini. Nah, yang di modul tuh ada pangkat Z itu tuh apa, Pak? Oh, pangkat Z itu ini. Control Z maksudnya. Jadi karena tekan dia akan langsung balik ke sini. Sebenarnya balik ke bagian sini nih. Kalau tadi kan saya exit ya. Ya, Pak. Ini exit. Nah, kalau Anda control Z nggak usah exit 2 kali, dia akan langsung lompat ke sini. Lompat ke bagian privilege ini. Itu maksudnya control Z. Bisa? Iya, Pak. Yang ini kan? Nah, yang ini ya, salah satu contohnya yang ini ya. Ya. Jadi ini kan saya berada di sini nih. Nanti dia akan langsung lari ke sini. Ini cara yang cepat sih maksudnya. Biar Anda tidak harusnya kan exit nih. Exit enter, exit lagi gitu ya. Terus dengan control Z Anda akan langsung lari ke bagian privilege sini. Ini maksudnya. Gitu. Ya, cara teknisnya gitu. Oke, bisa dipahami gitu? Bisa, Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Saya lanjut. Iya, Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan. Saya satu contoh ya. Satu contoh itu di gambar yang ini. Nah, saya ambil di ini ya. VLAN 2 nih ya. Ini saya ambil juga VLAN 2, di sini juga saya ambil VLAN 2 dulu. Saya contohkan VLAN 2 di sini. Ya, VLAN 2 nih. Jadi saya ambil di sini sesuai ini. Oh, salah saya nih. Harusnya di sini port 1 semua ya. Enggak apa-apa lah. Jadi ini port 1, ini port 1, ini port 4. Harusnya lebih gampang tuh port 1 boleh dicoret di tempat Anda. Ini jadi port 1 semua. Ini port 1. Di sini juga port 1, jangan port 7 biar sama ya. Di sini saya nggak bisa ganti rasanya nih. Gimana ya? Delete stemnya gimana? Ya udah. Pokoknya kita ingat aja lah. Untuk VLAN 2 semuanya ada di port FA01 gitu ya. Ini saya lupa ganti ya semalam. Oke, ya ini juga FA01, di sini juga FA01, networknya adalah ini kemarin. Oke, caranya sama lah. Jadi ambil di bagian end device di sini. Ya, end device. Ambil generic atau ambil laptop juga boleh, letakkan di sini. Terus ini juga di sini. Sini ya. Terus saya ambil lagi di sini untuk plan 3 orang 3. Oke. Kita rapin dulu lah. Ya. Seperti ini silakan diperbaiki seperti kemarin ya. Oke, saya ambil medianya sekarang adalah strike ya. Ini saya ambil di connection, saya ambil strike. Terus di sini saya ambil yang dari atas dulu lah, ya biar gampang ingatnya. FA01 saya masukkan ke PC0 untuk VLAN 2. Di sini juga sama, tadi saya bilang di suite 2 juga saya ambil 401 untuk VLAN 2 ya. Ini semua. Jadi kita ingat bahwa VLAN 2 itu berada di port 1 semua. Sekali lagi ini tidak wajib ya. Ini mempermudah kita mengingatnya saja. Seperti ini ya. Dan seterusnya. Terus saya kasih contoh tadi ada di suite nomor 2 untuk VLAN 3. Jadi saya ambil satu di sini. Kira-kira lah. Atau kita lengkapin aja lah semuanya ya. Ya. Oke, ini punya. Oke, saya tarik sini aja lah. Ini saya ganti dulu nanti namanya.
Penting kita buat dulu lah. Ini port 2. Port 2 pilihan sini. Ini port 3. Port 3 untuk pilihan 4. Oke. Saya ambil lagi end device di sini. Oke. Di sini saya juga ambil end device. Di sini juga saya ambil ini. Sama lah ya. Bisa nggak saya ganti nama yang sama ya? Ntar saya coba dulu lah. Saya belum pernah coba. Ini port 2 ke sini. Ini port 3-nya ke sini. Ini port 2-nya ke sini. Oke. Terakhir di sini port 3-nya ke sini. Nah, sini ya. Coba saya ganti dulu ya. Di sini misalnya saya ganti tulisan pilihan 2. Masuk nggak deh? Pilihan 2. Oke, kalau di sini saya tulis pilihan 2 mau nggak deh ya? Pilihan rasanya bisa sih kalau cuma teks seperti ini. Nah, bisa deh ya. Di sini pilihan 2 juga. Oke. Oh, nggak bisa ya. Sorry. Kalau gitu, oh ini terpisah ya. Ini saya ganti pilihan 2 lantai 1. Oke, seperti ini aja. Lantai 3. Lantai 3. Ini saya copy aja lah. Copy. Saya ambil lantai 2. Saya copy. Lantai 1. Oke, seperti ini. Nah, bisa deh ya. Oke, ini saya tulis tadi VLAN 3. Ini juga saya tulis VLAN 3. Saya ganti. Oh, sorry, kok ada beda? Oh, lantai 2. Cut. Dan duplicate ya? VLAN 3 lantai 2. Nah, benar kan? Nah, di sini VLAN 3 lantai 1. Oke. Nanti di sini VLAN 4 lantai 3. Oke, benar. Di sini kita ganti VLAN 4 lantai 2. Oke, saya tarik ke sini. Nah, biar kelihatan ya. Aturlah sendiri sedemikian rupa biar kamu bisa mengingatnya. VLAN 4 lantai 1. Oke, seperti ini. Sudah selesai? Nah, terangkat terakhir apa yang kita lakukan? Setting interface member portnya di VLAN berapa, ya, dan sama seperti kemarin nih, masukkan IP-nya di setiap device kita, di setiap komputer kita di lantai 3, lantai 2, lantai 1. Saya contohkan di lantai 3. Oke, dia menggunakan port 01, sama seperti kemarin. Nggak ada beda ya. Oke, seperti ini. Enable, konfigurasi terminal, config T, interface, pas 01, ya, switch, modenya akses, nah terakhir switch akses, port VLAN 2. Oke, exit, terus interface, pas 02, switch, mode akses, switch akses VLAN 3. Oke, exit. Terakhir, interface pas 03, switch modenya akses, switch VLAN 4. Oke. Sama seperti kemarin nih, nggak ada beda. Oke. So VLAN. Oke, lihat di sini. Mantap. Nih. Ya. Kita masuk nih di 1 ya.
Satu udah masuk. Nih. Terus cara yang sama kita lakukan di suite 2, suite utama kita. Kita belum setting tadi ya. Enable, config terminal, interface pas 1, switch modenya akses, switch akses VLAN 2. Interface pas 02, switch. Ini ada di modul kemarin ya. Di modul ini juga ada. Jadi saya agak cepat nih. Modul akses, switch akses VLAN 3, exit. Switch salah. Interface pas 03, sorry maaf. 03, switch modenya akses, switch akses VLAN 4. Oke, Ctrl Z nih. Kalau nggak mau tadi Ctrl Z aja seperti saya, Ctrl Z. Nah, lari ke sini kan dia langsung show VLAN. Nah, ini udah. Switch 2 udah juga. Selanjutnya kita konfigurasi terakhir nih, switch lantai 1. Enable, konfigurasi terminal, interface pas 01, switch modenya akses, switch akses VLAN 2, exit, interface pas 02, switch modenya akses, switch akses VLAN 3, exit, interface pas 03, masalah 03, switch apa tadi, switch modenya akses, switch akses VLAN 4. Oke, sip. Saya Ctrl Z, show VLAN. Oke, nih ya, udah masuk semua nih. Ya, udah masuk semua. Tinggal terakhir kita hanya setting IP aja nih. Setting IP lihat nih di modul kita berapa IP-nya. VLAN 2 sama seperti minggu kemarin 172.17.10.0. Wah, udah. Ini networknya ya. Jadi IP-nya dari 1 sampai 1254 karena slash 24 ya. Oke, di sini tinggal saya setting aja lah. Jadi di sini saya masukkan IP-nya 1, 2, 3 gitu ya. Oke, saya masukkan di desktop seperti kemarin IP configuration 172.17.10.1 di sini karena networknya 0 ya. Ini saya ganti 255. Oke, ini saya close udah. Di sini juga sama 172.17.10.2. Ini saya ganti dengan nolnya jadi 255. Oke, saya close. Oke. Terakhir di lantai 1 saya masukkan IP-nya 172.16.17 10.3 255. Oke. Sampai sini udah selesai nih. Tahap terakhir udah tinggal masukkan IP aja ya udah. Kalau sudah tinggal tes koneksi aja seperti kemarin. Jadi tes koneksinya adalah tinggal gunakan perintah command from. Oke, kita ping aja. Ping 172.17.10.1. Lantai 3 ya, di sini lantai 1 nih. Ini IP satunya ada di sini. Atau segini, sebelum saya ping saya tulis aja dulu biar Anda lebih ini. Ini IP-nya 172.17.10.1/24. Ini untuk IP ini ya. Di sini IP-nya 172.17.10.2/24 seperti ini. Yang ketiga 172.17.10.3/24. Oke. Kalau udah tinggal dirapin aja seperti ini. Ini juga seperti ini. Oke. Tadi saya masuk ke sini, saya masuk ke sini ya.
172, 17, 10.1 saya ping. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Replay ya. Jalan. Jadi walaupun saya ada di lantai 3, saya bisa berkomunikasi dengan orang di lantai 1 gitu ya. Begitu juga misalnya saya pengen ke lantai 2, saya ping aja lah 10.2. Oke. Ini sama replay semua dia. Oke. Jadi sama seperti yang kita jelaskan di awal tentang VLAN ya. Kita berada dimanapun ya, berada di lantai berapapun, berada di kantor cabang manapun, kalau kita sama member VLAN dan satu network, sudah dipastikan kita akan bisa koneksi gitu ya. Nah, ya. Nah, sebagai contoh yang kedua, misalnya di sini saya ganti dia sebagai server ya, sebagai server nih. Ini saya ganti dulu, sini saya close. Misalnya di lantai 3 ini saya letakkan server nih. Ini saya ganti, ini saya delete dulu. Ini saya delete, orang ini saya delete. Ini saya delete ya. Terus di sini saya ganti dia server. Ini generic ini. Di sini ya. Terus saya tarikan dengan media yang sama. Di sini. Oke, saya tadi ambil 01 ya. 01 di sini. Saya masukkan IP-nya di desktop. Ini adalah 172 17 10.1 sama seperti tadi, nggak usah pakai gateway. 255 seperti ini. Udah saya masukkan IP, terus saya masuk ke bagian service di sini, terus saya aktifkan HTTP-nya. Saya ambil di bagian indeks paling bawah di sini, saya edit, klik edit, terus saya ganti ini misalnya teksnya ini nggak usah, ini saya hapus saja lah. Ini nggak usah, ini juga nggak usah. Terus saya ini ambil H1 aja di sini. H1. Ini saya welcome to salah bahasa Inggris lah, sama Inggris aja lah. Selamat datang di Prodi Sistem Komputer. Angkatan berapa nih? 2017 ya? 18? 18 ya? Punya seperti ini. Seperti ini. Udah saya simpan, save di sini ada save. Oke, yes. Oke, setelah selesai, maka saya masukin aja di sini. Di sini ya, di lantai 2 saya masukkan di sini, jangan lupa ini nih DNS servernya saya masukkan IP server tadi 172 17 10.1. Nah, udah saya bisa browsing sini. Saya buka browse. Sebentar, ada yang ketinggalan nih. Saya tulis dulu di sini nih. Ini ada DNS nih, saya tulis DNS dulu. DNS saya on, misalnya skuigm.com, misalnya seperti itu ya. IP-nya tadi 172 17 10.1. Saya add nih. Oke, selesai, saya kelupaan tadi ya. Selesai sampai di sini, saya masukkan ke sini. Ini udah. Oke, saya masukkan ke sini. skuigm.com. Nah, muncullah kamu. Selamat datang di Prodi Sistem Komputer. Kira-kira seperti itu ya prakteknya. Nah, kalau saya masukkan IP di sini, orang di sebelah sini, terus saya klik misalnya tadi IP-nya di sini kalau nggak salah 20 ya. Saya masukin aja misalnya di sini desktop ya, IP configuration 172 17 20.1 di sini. Terus ini 255 nih. Terus saya masukkan IP DNS dia 172 17 10.1 seperti ini. Ini kan biar dia bisa buka web kita. Nah, ini sudah dipastikan kalau Anda seperti ini, dia tidak akan bisa buka web kita. Kenapa? Karena beda LAN sudah. Jadi kalau Anda browsing di sini, skuigm.ac.com. Nah, hasilnya request timeouts. Ya. Ini nggak muncul apa-apa dia. Ya. Nggak akan muncul. Beda dengan orang di sini tadi. Ya, beda dengan orang di sini. Yang lantai 2. Nah, kalau Anda browsing, SK yang satu VLAN ya, skuigm.ac.com. Nah, muncullah selamat datang di Prodi. Beda dengan yang ini tadi.
Nah, ya nggak muncul ya. Oke. Oke ya. Nah, ini implementasinya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi orang di sini bisa ngakses ini, orang ini juga bisa ngakses walaupun dia bersebelahan satu lantai, semuanya di lantai 3, orang VLAN 3 nggak bisa masuk dia ke sini gitu. Nggak bisa masuk ke server ini gitu. Nah, karena dia belum dikasih akses nih, belum dikasih permission biar mengakses di sini gitu. Oke. Jadi satu VLAN aja bisa, lantai 1 bisa nggak akses? Pasti bisa. Lantai 2 bisa nggak akses? Pasti bisa. Kita coba lantai 1. Kita masukkan dulu nih. DNS-nya 172.17.10.1. Oke, harusnya bisa, harusnya bisa. skuigm.com. Nah, kok nggak bisa nih? Domainnya apa tadi? Harusnya bisa sih. Benar ya? Kayaknya ada yang salah nih. Benar ya? 172. Ini benar. Oh, nggak masuk ya? Oh, nggak masuk ya? Sebentar, kok beda ya? Ini IP-nya berapa? 172.17.10.3. Bentar, kok ada yang salah nih? Ke satunya masuk, keduanya masuk, ketiga nggak masuk ya? Ini bisa masuk ya? Ping 172.17.10.1. Masuk. Loh, kok ini nggak mau ya? Mengapa? Wis. 172 RTO ya. Sebentar saya dua dosen. Sebentar, saya cek lah. Enable Sutrang. So, Sofi TV sebentar. Sofi TV. Sofi TV. Apa ya? Oh. Beres. Hmm, sebentar, kayaknya ada yang salah nih. Oh iya, benar. Sorry saya maaf. Salah. Sebentar ya. Kenapa suite 3-nya nggak ketemu ya? Oh iya. Oke.
Sebentar. Kalau saya Oh iya, iya, iya. Sorry, sorry. Halo, masih saya? Masih ya? Iya, Pak. Masih, Oke, Pak. oke. Sorry, salah yang salah nih kayaknya. Jadi lantai 3 ini untuk kasus sekarang sama lantai 1, 2 ini nggak bisa berkomunikasi ya. Karena dia nggak ada routing nih di sini. Jadi dia antara suite ini sama suite ini nggak ada hubungan. Nah, nanti insya Allah di minggu depan, ya saya baru ingat, di minggu depan ada yang namanya intervilan routing. Nah, nanti baru bisa berkomunikasi antara orang yang di lantai 3 dengan di lantai 1. Kalau sekarang nggak bisa, karena antara suite 3 sama suite 1 itu nggak ada koneksi dia, tidak ada koneksi sama sekali, walaupun dia bukan masalah VLAN, tapi koneksinya nggak ada. Ya, kecuali misalnya di sini Anda tarik kabel baru, di tengah-tengah sini tarik kabel baru ke sini gitu. Nah, dia ada yang jadi mode apa seperti itu. Nah, insya Allah dia bisa ya. Oke, jadi di situ ya. Mohon maaf karena harusnya ini di trunking ada routing ya, ada routing baru dia bisa jalan gitu ya. Oke ya, tapi intinya bagaimana Anda bisa menyebarkan ya, Anda bisa mentransfer dari suite utama ini menuju ke suite-suite yang ada di kantor cabang kita gitu. Jadi di sini ada VLAN 2, di sini juga ada VLAN 2, di sini juga ada VLAN 2. Nah, ini jadi antara suite ini sama suite ini udah bisa, suite ini sama suite ini juga bisa. Nah, tinggal yang akan kita coba nanti di minggu depan suite 3 sama suite 1 itu seperti apa. Ya. Oke. Ada 9 ini ya. Nah, untuk tugas kamu udah lihat di ini ya. Nah, harusnya di modul ini. Nah, ini ya. Saya putar nih. Jadi suite utamanya itu ada di lantai 1. Nah, yang tengah-tengah ini jadi transparan gitu. Di mode transparan, bukan mode terang ya, mode transparan. Terus di sini mode sebagai PTP client. Nanti create yang di lantai sini, di lantai 1 VLAN-nya, nanti dia akan masuk ke lantai 3 ke sini. Ke lantai 3, list di sini melalui ini, melalui PTP transparan ini. Ya, melalui PTP transparan ini nanti dia akan masuk ke sini. Nah, nanti coba silakan Anda kerjakan tugas ini ya di paket tracer. Cara konfigurasinya sama, tinggal ini saja Anda buang, ya Anda buang jadi dia PTP client. Sorry, PTP transparan. Nanti suite yang utama ini akan mentransfer ke suite nomor 3 sini ya. Ini saya set waktunya sampai kapan ya? Saya lupa. Ya, sampai malam ini. Sampai jam 12 kurang 1 menit kumpul tugasnya ya. Oke, ini saya lupa. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Pak. Ya. PTP transparan tuh kayak mana, Pak? Ganti aja, tadi kan modenya terang. Oh, yang Tadi kan PTP modenya klien sama server ya. Nah, sekarang Anda ganti modenya itu menjadi transparan. Modenya aja diganti. Tapi domain sama passwordnya sama ya. Nggak, jangan beda deh. Dia tuh cuman sebagai bridge. Suite 1, suite 2 itu sebagai bridge nanti dia. Ya, sebagai bridge. Jadi dia akan melewatkan list yang ada di lantai 1 menuju ke lantai 3 gitu. Nah, pasti seperti itu. Ya. Cuman ganti modenya aja sih di situ tugas itu. Terus Anda ping ya buat tabel hasilnya seperti apa seperti kemarin. Bisa nggak dia ngeping gitu? Harusnya bisa.
Udah saya coba sih. Oke. Yang untuk analisisnya kayak mana, Pak? Ya, analisisnya mode transparan itu seperti apa gitu kan, mode klien itu untuk apa, mode server itu untuk apa gitu. Terus hasilnya Anda tes terhubung nggak antara lantai 1 ke lantai 3 antar VLAN gitu. Harusnya kan Testing ya, Pak? ya, harusnya terhubungan itu. Oke, ada yang lain? Sebelum saya akhiri. Jangan lupa absen ya. Tinggal 8 menit lagi. Walaupun Anda hadir di sini nggak ngabsen, batal. Oke? Nggak ada? Ada atau enggak? Tidak ada lagi kayaknya. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya duluan ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.